wasahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dusturukum ya sayyidi ahlan nur, dusturukum ya sayyidi ahla tark, dusturukum ya sayyidi ya ahlal hilli wal ijid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan adabul majalis. Adab kita di majelis, baik itu majelis ta'lim, majelis fikir, majelis sholawat. Semua bicara adab. Semua ibadah kita bicara adab. Ada satu ucapan, la tuqbalul ibadah illa bi akhlaqis sadidah. La tuqbalul ibadah illa bil akhlaqis sadidah. Tidak akan diterima ibadah kita, amal soleh kita, kecuali dengan akhlak yang benar, akhlak yang baik, akhlak yang sudah ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Salah satunya adab yang sudah dijelaskan, adab yang ada di kitab ini. Bahkan adab-adab di sini sangat penting. Adab sangat penting. Ada namanya hablum minallah, ada namanya hablum minan nas. Apa itu hablum minallah? Hablum minallah adalah hubungan kita dengan Allah. Salat, puasa, ngaji, menuntut ilmu, berzikir, istighfar. Itu hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah. Ada lagi namanya hablum minan nas. Hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia. Kedua hubungan ini harus sama-sama baik. Kalau orang cuman baik salah satu doang, hablum minallahnya aja yang bagus, ibadahnya luar biasa, baca Fatihah tajwidnya fasih banget, zikirnya kuat, tapi dia cuman bagus satu doang, bagusnya cuman hablum minallah doang dia. Yang bagus cuman hubungan dia dengan Allah, tapi hubungan sama orang buruk. Mohon maaf. Kasru qalbil mu'min asyaddu min hadmi sittina ka'batan. Menghancurkan perasaan orang yang beriman, ya. Kan kita alhamdulillah semua beriman ya. Alhamdulillah. Menghancurkan
Satu orang yang beriman, perasaannya, baik itu dari segi ucapan, baik itu dari segi perbuatan, baik itu dari segi hinaan, menghancurkan perasaan orang yang beriman, satu orang itu lebih dahsyat daripada menghancurkan 60 Ka'bah. Dosanya tuh. Makanya orang biarpun dia beribadah bagus, tapi hubungan dengan manusianya buruk, ibarat timbangan itu seimbang. Kalau seimbang kan artinya ngambang. Kalau ngambang kan bagaimana ngambang? Cuman yang ada di speed tank no ngambang. Harus ada yang lebih berat. Amal baik atau amal buruk. Orang kalau cuman satu aja yang baik, tapi yang satunya lagi kagak baik, nah, itu tadi tuh, ibadahnya rajin, tapi dosanya kalau misalkan dia buruk sama orang, menghancurkan perasaan orang yang beriman, itu lebih dahsyat daripada 60 Ka'bah dihancurin. 60 Ka'bah. Tahu nggak satu Ka'bah itu kayak gimana? Surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim. Itu kan kisahnya Abraha itu, Raja Abraha dari Habasyah. Kalau sekarang Afrika ya, Afrika. Dia cemburu umat Islam, ini orang-orang banyak yang pada ke Ka'bah. Itu Nabi Muhammad belum lahir itu. Abraha. Ini orang banyak yang pada ke Ka'bah, cemburu dia. Kenapa enggak datang ke kota gua aja? Kan di sini udah banyak nih, ya pembangunan. Kan dia raja. Kenapa orang-orang pada ke Mekah, pada dagang di sono? Udah kita kirim pasukan bergajah. Makanya Al-Fil kan, nama surahnya Al-Fil, surah gajah. Itu. Kumpulin pasukan, datang rombongan tuh. Tujuannya buat apa? Ngancurin Ka'bah. Belum sempat dihancurin, Allah utus burung ababil. Fa'arsala alaihim toiron ababil. Diutus sama Allah burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang mana burung ababil tersebut ngelempar batu. Batu itu dari neraka sijil. Batu yang dilempar sama burung ababil itu dari neraka sijil. Dilempar sama burung-burung itu. Kepada siapa? Kepada mereka tuh, pasukan Abraha tuh yang pengen ngancurin Ka'bah, dilempar. Apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfim. Maka mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ulat apa namanya itu yang di daun tuh, yang di pohon-pohon. Dilempar sama burung ababil. Keadaan mereka seperti apa? Seperti daun yang dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu belum sempat ngancurin tuh. Tapi azabnya begitu. Nah, dalam makalah ini dibilang apa? 60 Ka'bah dihancurin beserta batu-batunya. Jadi perlu kita ya, adab bersama Allah Ta'ala dan adab bersama manusia. Hablum minallah dengan hablum minan nas. Ilmu laksana garam ya. Adab akhlak itu tepung. Bikin kue banyakan garam apa tepung? Banyakan tepung ya. Bikin sayur asam banyakan garamnya apa sayurnya?
sayurnya. Jadi ilmu ya, garam. Dan gak ada orang tanpa ada akhlak. Kalau cuman ngandelin ilmu, iblis lebih mulia. Iblis lebih mulia. Maka banyak-banyak kita minta petunjuk sama Allah Ta'ala. Nah, di sini adab seputar majelis. Adabul majalis. Adab-adab ya di majelis-majelis. Majelis taklim, maulid, zikir, tahlil ya. Ada adab-adabnya. Ala man ya'til majalis an yabda al hadirina bisalam. Ya. Hendaknya bagi orang yang datang ke majelis ya mengucapkan salam kepada jamaah yang hadir terlebih dahulu. Ya, mengucapkan salam. Cuman dengan syarat pengajian belum mulai, acaranya belum mulai. Ya, cuman kalau misalkan kita datang ke majelis taklim atau majelis zikir maulid, udah berjalan, kita datang salaman sama ustadz, salaman sama habib, justru itu nggak ada adabnya. Jadi ngucapin salam ya apabila kegiatannya itu, pengajiannya atau tahlilnya itu belum mulai. Ya mungkin kalau misalkan kita biasanya hadir majelis kan bikin rutinan, sebelum mulai kan orang biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu ya kan. Ya. Ucapin salam, itu satu daripada adab ya di majelis. Ucapin salam. Wa an yajlisa haitsun taha bihil majlis. Hendaknya dia duduk ya sampai selesai majelisnya, sampai bubar. Ya, majelisnya sampai kelar ya. Sampai alhamdulillah ala ni'amillah ya. Udah selesai nih rutinannya, udah selesai. Dia duduk di situ. Ya. Hendaknya dia duduk sampai selesai majelisnya. Nah, kalau bisa kita salaman, habis ngaji kita salaman. Imam Ghazali bilang, kita hadir di majelis apapun itu, ya, majelis taklim, majelis maulid, ya. Di situ ada ustadznya, di situ ada habibnya, tapi kita nggak salaman. Itu seperti orang yang mencuri ilmu itu. Orang itu seperti mencuri ilmu. Ya dimanapun majelis, di mana majelis kita hadir, pengajian, ya, sama ustadznya, sama habibnya, kelar majelis kita salaman. Salaman itu adabnya itu begitu, salaman kita. Ya, kata Imam Ghazali kalau kita kagak salaman, ya, hukumnya sama seperti orang mencuri ilmu. Ya. Datang kita ngambil manfaat, tapi begitu udah bubar majelis kita nggak setoran kita. Usahakan kita salaman tuh, usahakan. Ya. Ini yang ngomong Imam Ghazali. Ya, seperti orang yang mencuri ilmu. Hadir majelis, bubar majelis, kita kagak salaman sama ustadznya. Kita kagak salaman sama habibnya, sama guru kita kagak salaman. Ya, seperti orang yang mencuri ilmu. Wa an yu'ridha. Yang ketiga, wa an yu'ridha an aqwalil amatil khaliyati anil faedah. Ya, hendaknya dia memalingkan ya, dari ucapan-ucapan yang enggak ada manfaatnya. Itu. Ya, apalagi kita ngaji di masjid. Ya, kita ngaji di masjid nih, misal itu di masjid kita ngomong dunia, Allah gugurin amal 40 tahun.
Man takallama, kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah. Man takallama bi kalami dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Barang siapa yang ngobrol, yang ngomong di dalam masjid ngebahas dunia, maka Allah gugurin amalan 40 tahun. Tapi bagaimana Bib, saya dari kemarin begitu Bib? Ya kalau sekarang kita perbaiki aja. Sekarang kita perbaiki. Ya, ngomong yang baik-baik. Di majelis kita ngomong yang baik-baik. Tegur sapa, nanyain, si fulan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lancar semuanya. Ya kalau di masjid kita ngomongin dunia. Mana udah laku berapa itu? Kokok. Udah laku berapa itu? Nah, itu kan dunia itu. Nah, kalau mau ngobrol kita di luar, jangan di dalam masjid, jangan. Ya, kalau mau ngobrol itu di luar. Di area lah gitu. Tapi jangan di dalam masjid. Ya, di dalam masjid kata Rasulullah begitu tuh. Ya, kata Rasulullah tuh. Allah gugurin amalannya 40 tahun. Majelis ta'lim itu tempat mustajab doa itu. Banyak malaikat rahmat di dalamnya. Nah, kenapa hikmahnya tuh kita kalau di majelis ya, ngomong tuh yang baik-baik. Karena di situ malaikat Allah banyak di situ. Memperhatikan apa yang kita ucapin. Kalau yang baik ya, dia bisa sampaikan kepada Allah Ta'ala, dikabul. Jangankan di majelis taklim, kita hadir dari rumah ke majelis saja kan dinaungin nama sayap malaikat kan, dinaungin. Itu di dalam kitab Marokil Ubudiyah. Dari rumah ke majelis Allah Ta'ala utus malaikat, dinaungin nama malaikat. Nah, hendaknya kita di majelis ya jangan berucap ya yang tidak ada manfaatnya. Apalagi di masjid. Kita bikin pengajian misal di masjid. Misalkan kita mau ngobrolin hal itu pun ya, kita obrolinnya ya di luar majelis, di luar masjid. Dan selanjutnya wa an yughayyiral munkara biyadih. Hendaknya dia merubah kemungkaran dengan tangannya. Misal ada kemungkaran dari teman kita atau dari keadaan ya. Misalnya kita lihat di majelis ada Al-Quran di lantai gitu. Atau ada kitab rotib, ada kitab ulama ada di lantai. Kita ambil, kita tegur, jangan taruh di lantai. Gitu. Itu yang dimaksud dengan merubah kemungkaran dengan tangannya. Misalnya ada Al-Quran atau ada kitab ulama ada di lantai, ya ngaji, tapi kitabnya ditaruh di lantai. Itu di lantai kitabnya. Lantai kan tempat nginjak kaki. Itu. Lantai tempat nginjak kaki. Kitab jangan ditaruh di lantai, gitu. Sebab lantai adalah tempat injak kaki. Di situ ada nama Allah Ta'ala, ada nama Rasul, ada nama ulama di situ. Ya. Jangan ditaruh di lantai, gitu. Al-Imam Bishrul Hafi. Ya mohon maaf nih. Ini kisahnya beliau lagi mabok dulunya nih sebelum taubat. Ngelihat bismillah di lantai, di jalan, lagi mabok padahal, diangkut, dikasih minyak wangi ya. Beliau tidur. Diangkut tuh tulisan bismillah ya, dikasih minyak wangi sama Imam Bishrul Hafi. Tidur, dalam tidur beliau mimpi. Ya Bishr, kama tayyabtas mana la natiban nasmaka fid dunya wal akhirah. Sebagaimana engkau mengharumkan nama kami, kami akan harumkan nama engkau di dunia dan di akhirat.
Ya, misalkan kita nemu lembaran-lembaran ya dari kitab ulama, dari kitab-kitab ya misal Al-Qur'an gitu. Angkut. Gitu. Sebab kalau di lantai ya kita nggak ada adabnya kalau di lantai. Fa in lam yastati' fa bilisanih, kalau nggak mampu ya setidaknya kita tegur dengan lisan, dengan bahasa ya. Dengan lisan. Fa in lam yastati' fa biqalbih, tapi kalau kita nggak bisa, yang pengen kita tegur orang tua nih. Yang pengen kita tegur nih, kita nggak enak nih. Minimal pakai hati. Ingkar dalam hati. Itu. Misalnya lagi majelis ya, ngunyam kacang ya. Kita tegur teman kita, itu salah satu nggak ada adabnya kan, yang ngunyam kacang, makan gitu, makan, tegur. Jadi kalau kita nggak enak ya, minimal pakai hati, ngegerutu gitu hati kita ya. Ngegerutu dalam arti ngegerutu yang dimaksud perbuatannya ini nggak ada perbuatannya gitu. Karena di majelis ya. Wal yakum minal majlis in lam tad'u ilal maqami bihi daruratun. Ya. Misalkan ada darurat, ya, bangun dari tempat duduk kita. Lagi ngaji mati lampu, gitu kan? Darurat kan, hajat. Kita bangun. Apa yang bisa kita lakuin? Oh ini mungkin jacknya ini. Oh ini stop kontaknya ini. Ya. Intinya kalau ada hajat, ada darurat, ya kita langsung bangun. Adabnya itu kalau kita bangun di majelis, kita jangan ngebelakangin jamaah. Kita bangun nih, jadi kita jalannya mundur sampai kita keluar dari majelis, ya, baru kita jalan seperti biasa. Jalannya mundur, jangan kita ngebelakangin jamaah. Wa alla yahtaqiru ahadan min julasaih, dan hendaknya kita jangan menghina ya salah seorang pun daripada teman duduk kita. Makanya kita kalau hadir majelis ya, kalau kita ini pakai minyak wangi. Sebab kan bau badan kita kecium sama orang jadi keganggu, zolim kita. Makanya sunnahnya kenapa kita kalau sholat jamaah pakai siwak? Kan bacaan pelan kan pakai napas. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai napas tuh. Kita habis makan yang bau misalnya, kecium samping kita, zolim kita sama teman kita. Kata Imam Syafi'i, manto barihuhu zada akluh. Ya. Siapa yang wangi badannya, wangi, bertambah akalnya, kecerdasannya bertambah.
Ya, wa an la yahtakira ahadan min julasaih. Ya, hendaknya dia jangan menghina salah seorang daripada teman duduknya. Misalkan dia susah ngapalin, susah paham, jangan dihina. Rubbama kana khairan minhu indallah. Karena barangkali orang tersebut lebih baik dari kita. Jangan menghina ya seorang pun, karena barangkali dia lebih baik dari kita di sisi Allah Ta'ala. Wa an la yu'azzima ahadan limalih. Ini adabnya juga nih. Hendaknya dia tidak boleh mengagungkan seseorang karena hartanya, karena materi. Jangan hilang sepertiga agama. Ya, mengagungkan orang karena harta, karena materi, ya, hilang sepertiga agama. Nah, itu orang kalau mengagungkan orang karena hartanya, berarti dia nggak ikhlas. Dia mengagungkan kita, hakikatnya nggak ikhlas. Makanya jangan kepedean kita. Misalkan orang, ya, kita datang melihatnya dari harta, kita hormatin dia karena harta, berarti kita nggak ikhlas memuliakan dia. Yang kita lihat hartanya. Wa an la yu'azzima ahadan limalih. Hendaknya dia tidak mengagungkan orang karena hartanya. Li'anna dzalika yudhifud din tuh. Orang mengagungkan seseorang, ya, orang mengagungkan seseorang karena hartanya itu dapat melemahkan agama. Melemahkan agama. Agama ini jadi lemah karena tolak ukur kita harta. Ya, memuliakan orang, tolak ukur kita harta, agama ini jadi lemah. Karena itu musibah. Musibah ya. Jadi itu pentingnya kita ikhlas. Ya, dalam memuliakan orang kita harus ikhlas agar lahir sifat rendah hati, tawadhu. Dari ikhlas akan rendah hati memuliakan orang. Jadi mau siapapun ya kita nggak pandang, gitu. Penting hati. Para ulama kita kan begitu. Habib Ali Kuitang dulu pernah diundang tuh sama orang. Ini orang pengen ngundang Habib Ali Kuitang, cuman kerjaannya nyari belut di sawah. Habib Ali Kuitang di zamannya pengen ngundang ini orang buat sunatan anaknya dia, pengen sunatan anaknya. Gitu. Ini orang bilang sama anaknya Habib Ali tuh, pengen ngundang buat acara sunatan, tolong sampein ya Bib ya. Ya khair, insyaallah ntar sampein. Tanya tuh alamatnya, rumahnya, gangnya di mana. Gitu. Kapan itu acaranya? Tanggal sekian. Datang tuh Habib Ali Kuitang datang tuh. Padahal ya namanya tukang belut, pengen ngundang Habib Ali, kerjaan dia tukang belut. Rumahnya ya masuk gang sempit rumahnya. Jakarta kan, masuk rumah gang sempit. Hadir tuh acara sunatan anaknya, disediain makan belut goreng. Makannya belut goreng. Padahal Habib Ali Habsyi itu nggak doyan belut goreng, itu nggak doyan. Cuman karena ihtiroman, menghormati akhlak orang soleh itu, nggak pandang bulu. Walaupun nggak doyan, tapi Habib Ali makannya lahap di situ. Riwayatnya tuh ceritanya begitu.
makannya tuh lahap gitu, seolah-olah kayak doyan, padahal enggak, karena menghargai. Gitu. Selesai acara beliau balik, besokannya ini orang datang lagi, Habib, saya lihat kemarin Habib makan enak banget itu, romanya Habib doyan ya, ini saya bawain lagi Habib seplastik gede, padahal ngehargain doang. Nah, itu akhlak daripada orang soleh ya, Rasulullah kan begitu ya, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah, simtuduror tuh. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjal, apabila dipanggil sama orang miskin, orang sederhana, ajabahu ijabatan, beliau menjawab dengan segera. Makanya Rasulullah itu kalau dipanggil sama orang misalnya di belakang, itu yang nengok seluruh badan beliau, bukan cuma muka. Kalau kita kan bang, muka doang kan kalau kita, tapi kalau Rasulullah itu semuanya tuh, badan-badannya tuh semua ngadep gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, Arya nih dipanggil nih belakang nih gitu. Nah, kalau Rasulullah itu sama badan-badannya tuh ke belakang ikut gitu, bukan cuma muka doang. Idza ajabahu ijabatan muajjalan, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah, dengan segera gitu. Kalau diundang ya, sama orang miskin atau dipanggil, beliau menjawab dengan segera. Emang luar biasa kita kalau ngeliat akhlak orang soleh ya. Habib Salim bin Jindan baru jadi rumah baru jadi ya, dalam cerita lumayan megah rumahnya, rumahnya gede, ada tukang rongsok. Habib, Masya Allah Habib ya, Alhamdulillah Habib ya udah jadi rumahnya. Iya Habib, Masya Allah ya, ente mau rumah? Ya mau Habib ya, ente ambil nih kuncinya nih ya. Kaget lah orang digituin ya. Rumah baru jadi belum ditempatin, ada tukang rongsok muji gitu. Alhamdulillah Habib ya udah jadi Habib ya. Ya ente mau rumah ini, mau nih rumah ini, mau nih, mau Habib ya, ini ambil kunci ini, kunci pintu ini, pakai deh ya. Malahum dunia malahum syahwah illa lidzikrillah ya. Dalam hati orang-orang soleh nggak ada syahwat kecuali syahwat itu berzikir kepada Allah Ta'ala ya. Mudah-mudahan dengan kisah ulama nih ya, Allah Ta'ala turunin rahmat buat kita semua. Wa yuskitul muru'ah, menjatuhkan harga diri ya, mengagungkan orang karena harta, karena materi, menjatuhkan harga diri kita. Dan selanjutnya wa in kana fit thariq falyaguddu tarfahu. Ya, kalau dia lagi jalan hendaknya dia ya nunduk pandangannya. Allah Ta'ala bilang tuh dalam Al-Qur'an, dalam hadis qudsi. Ya. Ana lupa bahasa Arabnya itu. Intinya ya, siapa yang memalingkan pandangannya ya, dari hal yang haram, lagi jalan ngelihat hal yang haram, lihat aurat perempuan misalnya, dia palingkan, maka Allah ganti dengan manisnya iman di hati ya, dipalingkan ya, Allah ganti itu manisnya iman. Misalnya lagi jalan naik motor, kita pengen ngaji, di jalan kita ngelihat aurat perempuan nih, kita langsung melengos, kita langsung palingkan pandangan kita tuh, langsung kita tundukin ya. Itu Allah ganti lezatnya iman di dalam hati, gantinya itu tuh. Jadi kalau lagi di jalan ya hendaknya kita memejamkan pandangan, menundukkan. Kalau kita melihat yang haram ya kita palingkan, ganjarannya, gantiannya Allah ganti iman, manisnya iman di dalam hati. Wal yughith malhuf. Malhuf di sini al-mazlum. Hendaknya dia menolong orang yang zalim, orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi. Wal yu'in dhaif, wal yu'inid dhaif. Hendaknya dia menolong orang yang lemah.
Wal yursyidid dhalla, hendaknya dia mencari, ya, membantu, ya, apabila ada barang yang hilang. Ya, di majelis ada barang yang hilang, kita bantu. Wal yaruddas salam ala man bada'ahu bih, hendaknya menjawab salam, ya, atas orang yang mengucapkannya. Kalau ada orang ngucapin salam sama kita, kita jawab. Hukumnya wajib, ngucapinnya sunnah, menjawab wajib. Wal yu'tis sa'ila, ya, memberi pengemis. Memberi pengemis. Biasa kan kalau di majelis kan suka ada tuh ya, sa'il. Sa'il tuh pengemis artinya. Kalau di kitab ulama yakinin tuh setiap orang yang kita temuin, ya, bahwasanya dia itu Nabi Khidir. Yakinin aja. Nabi Khidir kan paling suka, paling demen nyamar jadi pengemis. Paling senang. Abul Abbas Balya bin Malkan nama aslinya. Nabi Khidir nama aslinya Abul Abbas Balya bin Malkan. Insya Allah yang hafal masuk surga. Yang hafal nama asli beliau, insya Allah masuk surga. Abul Abbas Balya bin Malkan. Khidir itu julukannya. Khidir julukannya. Artinya hijau. Karena Nabi Khidir di mana beliau berpijak jadi subur. Khidir artinya hijau. Karena beliau di mana beliau berpijak dengan izin Allah subur. Ya, kampung itu subur. Wal yakun fi jalsatihi waquran, hendaknya dia tenang di saat duduk, ya, tenang. Fa inna dzalika ada'a ila ta'zimih, karena tenang itu, ya, duduk dalam keadaan tenang, ya, itu membawa kita, ya, untuk semakin mengagungkan ilmu. Mengagungkan ilmu. Kalau kita diajarin, ya, kalau mau nuntut ilmu, kita bayangin ilmu itu seperti kita pengen ngelamar. Itu rapi-rapi, ya. Rapi-rapi, biar ilmu nyambut kita juga baik. Itu kita diajarin kayak begitu. Kita misalkan ini, ya, pengen nuntut ilmu, bayangin kalau kita pengen ngelamar, rapi-rapi, pakai minyak wangi, pakai baju, ya, itu biar nanti ilmu nerimanya, ya, sebagaimana kita sopan, ya, ilmu akan cepat masuk. Baca sholawat fatih tuh, sholawat fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq al khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu Allah buka pintu pemahaman. Allah buka tuh. Yang sulit-sulit, ilmu yang sulit-sulit kita cerna, insya Allah Allah kasih paham. Ya, sholawat fatih. Itu sholawat yang sangat dahsyat, azim. Dahsyat itu sholawat. Seandainya orang tahu derajat sholawat fatih, ya, orang bakalan pindah semua tuh ke sholawat fatih. Azim. Perkara sulit apa? Sholawat fatih. Ya, sholawat fatih. Minta petunjuk, sholawat fatih. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Yang memberikan petunjuk. Dizolimin sama orang,
salawat Fatih. An-nasiril haqqa bil haqqi. Posisi kita benar. Dizolimin, salawat Fatih. An-nasiril haqqa bil haqq. Yang menolong yang hak dengan yang hak. Menolong yang hak dengan cara yang hak. Gitu. Menolong yang hak, yang benar dengan cara yang benar. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Salawat Fatih itu azim, dahsyat. Ya, Habib Abdurrahman, kita punya guru Sayyidil Walid, beliau bilang, idza aradta an yuslihallahu halak fa'akthir min qiraati salawatil Fatih. Kalau kita pengen Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita, banyakin salawat Fatih. Salawat Fatih. Insya Allah Allah beri petunjuk. Allah buka pemahaman ilmu. Ya. Ud'uuni astajib lakum. Kata Allah kan dalam Al-Quran. Mintalah kalian, ya, berdoalah kalian, pasti. Nggak ada jarak. Nggak ada jarak tuh. Zahaba Habib Hussein ila asopa summa mangudin. Contoh, datang Habib Hussein ke Asopa, kemudian mangudin. Di situ ada summa tuh. Summa itu dalam bahasa Arab itu jaraknya lama tuh. Habib Hussein datang ke Asopa, ya, seminggu kemudian mangudin baru nyampe. Itu menggunakan kata summa. Makanya di surah Al-Haqqumut Takatsur kan, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Maksudnya nanti, jauh itu masanya. Kelak pasti kamu akan mengetahui. Jadi kalau summa summa itu kalimat summa ya dalam bahasa Arab itu jarak waktunya lama tuh. Zahaba Habib Hussein ila Asopa wa mangudin. Datang Habib Hussein ke Asopa. Wa mangudin, wa itu di situ dan kemudian mangudin. Wa, kalimat wau dalam bahasa Arab itu jaraknya sekitar 1 jam lah, 1 jam 2 jam. Kalimat wau itu 1 jam 2 jam kemudian mangudin baru nyampe di Asofa. Jaraknya 1 jam 2 jam tuh kalau huruf wau. Zahaba Habib Hussein ila Asopa famang udin. Datang Habib Hussein ke Asopa, ya, pakai huruf fa di situ. Jaraknya itu 5 menit, bahkan bisa 5 detik, 10 detik lah. Dekat, lebih dekat lagi tuh jarak itu. Datang Habib Hussein, langsung mangudin datang, nggak lama gitu. Pakai huruf fa di situ. Ada jarak tuh. Huruf fa, huruf wau, summa itu ada jarak. Ada yang jaraknya lama, ada yang jaraknya sedang, ada yang jaraknya sebentar. Jarak. Tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala bilang di situ nggak ada huruf summa, nggak ada huruf wau, nggak ada huruf fa. Langsung gitu. Ud'uuni astajib. Nggak ada kalimat summa astajib nggak ada. Wa astajib nggak ada. Fa astajib nggak ada. Tapi Allah bilang langsung tuh astajib. Ud'uuni astajib. Jadi seolah-olah tuh ya, Allah pengen ngasih tahu doa pasti langsung Allah kabul. Ya berdoa kita kepada Allah Ta'ala. Usaha hanya asbab ya, usaha hanya asbab. Yang penting kita tahu aja ya, adab-adab berdoa ya, kuncinya ya, insya Allah tuh pintu langit Allah buka. Adab-adab doa diantaranya memuji Allah, banyakin memuji Allah. Kita sebelum minta hajat tuh banyakin memuji Allah, karena Allah senang dipuji. Ya, Allah senang dipuji. Memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, ya, solawatnya banyakin, solawatnya. Baru kita minta hajat.
Karena kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba dia berdoa melainkan ada hijab, ada yang menghalangi sampai bersolawat kepada Nabi. Ya, jadi kita minta sama Allah Ta'ala biar dibukain pemahaman dalam ilmu agama, minta ditambahin ilmu. Ya. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah derajat seseorang. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah derajat seseorang. Yang membedakan kita dengan binatang cuman ilmu. Kita punya sifat marah, binatang punya. Punya sifat sayang, binatang punya. Punya sifat pelit, binatang juga punya. Kompak juga sama. Semut kompak. Ikhtiar nyari duit sama. Ya. Tapi yang beda, yang membedakan kita dalam kitab Ta'limul Ta'lim, yang membedakan kita tuh cuman ilmu. Yang membedakan kita dengan binatang cuman ilmu. Cuman harus seimbang, ya, harus seimbang. Ilmu syariat sama ilmu dunianya. Ya, adab-adab terhadap orang yang tadi saya bilang tuh, hablum minallah dengan hablum minannas tuh harus ada. Orang bagus aja sama orang, adabnya bagusnya cuma sama orang doang tuh. Tapi sama Allah, sama agamanya kurang. Maaf, orang yang nggak sholat asar aja, itu Allah gugurin amalannya. Lagi-lagi 40 tahun. Nggak sholat asar, cuman nggak sholat asar. Luar biasa kan? Agung kan kedudukan sholat. Dengan sengaja tuh dia, ninggalin sholat asar dengan sengaja. Allah gugurin amalannya. Orang yang nggak sholat zuhur, sama seperti dia menzinahi ibunya. Dia punya dosa tuh. Jadi harus seimbang. Hablum minallah dengan hablum minannas. Ya, adab kita kepada Allah dan adab kita dengan manusia harus seimbang. Biar apa tujuannya? Biar amal perbuatan yang kita bangun enggak roboh. Gitu. Kita kalau bangun rumah, kalau roboh kan capek kita ngebangunnya. Nggak ada sesuatu yang merobohkan amal ibadah selain dosa. Ya. Dosa itu menghancurkan ibadah kita. Munajat kita, doa kita, ya. Makanya kita jangan ngegerutu kita. Aduh, doa gue lama banget sih. Coba kita periksa diri kita. Gitu. Bikin sakit hati orang. Atau hubungan kita dengan Allah bagaimana? Hubungan kita dengan manusia bagaimana? Karena kan yang menghalangi doa, ibadah, ya, itu dari dosa itu. Dosa itu menghancurkan nikmat, menghalangi hidayah. Menghalangi hidayah, dosa itu menghalangi hidayah. Ya. Gimana mau dituntun gitu kan? Kalau petunjuk dari Allah aja kehijab dengan dosa. Jadi harus seimbang. Sedikit demi sedikit ya. Shibron bi shibrin, gadaman bi gadamin, setapak demi setapak, setetes demi setetes. Ya. Pelan-pelan. Tapi kan kita bukan nabi ya, kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Ya, kita manusia. Itulah rahmat Allah sangat luas. Istighfar, istighfar, istighfar. Itu yang menghalangi itu semua sebetulnya dosa kita sendiri. Jadi Allah tuh bilang betul, ayat Qur'annya betul, doa pasti Allah kabul. Cuman kan pertanyaannya sinyalnya ini nih, sinyalnya nge-lag apa kagak ini sinyalnya, gitu. Ya kadang kita kalau HP kita hujan sinyal nge-lag, ada gangguan ya sinyal nge-lag, doa gitu. Hakikatnya Allah udah kabulin sebenarnya. Pelicinnya ini mungkin terlalu peret, gitu kan? Terlalu banyak halangan, gitu. Gak tembus. Nah, halangannya itu adalah dosa, tidak lain dan tidak bukan melainkan dosa.
Itu. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik hidayah. Allah Ta'ala kuatin iman Islam kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya wali intina nih memperhatikan keadaannya, ya, memperhatikan keadaan. Kita kalau mau nuntut ilmu, ya kebanyakan nuntut ilmu, ilmunya Allah kan sangat luas. Ilmu agama itu sangat luas. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang dibutuhkan. Ilmu yang wajib, kan menuntut ilmu wajib ya. Kita lagi butuh misal akhlak, wajib kita nuntut ilmu akhlak. Kita lagi butuh misalkan pengen haji nih, pengen umroh, gitu kan. Wajib kita mencari ilmu itu. Kita lagi butuh bab apa, wajib menuntut ilmu itu. Ya cuman kita dapat pahala yang wajibnya doang. Tapi kalau kita nuntut ilmu, ilmu yang kita nggak butuhin, bukan nggak butuh sih sebenarnya, suatu saat butuh sebenarnya. Suatu saat butuh. Ya datang aja kita ke hadir majelis taklim, majelis maulid. Ya. Datang aja. Mau kitab yang dikajinya apa kek, datang aja. Suatu saat kita butuh sama ilmu itu. Yang paling mulia itu ilmu kan. Malaikat aja disuruh sujud sama Allah Ta'ala sama Nabi Adam sebab ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya kan? Allah mengajarkan nama-nama semuanya itu sebab ilmu. Mulianya orang karena ilmu. Mulianya orang karena nasab cuman bonus. Mulianya orang karena nasab itu cuman bonus. Lagi-lagi itu ilmu. Cuman ilmu yang nggak bisa diwarisin. Biar kata bapak moyang kita ulama, alim ulama, ilmu tetap harus dicari. Tetap harus dicari. Jadi nggak ada perbedaan. Ya, kalau bicara ilmu nggak ada perbedaan, nggak pandang. Ya. Tetap harus mencari. Karena itu Nabi yang bilang, al ilmu bita'allum, ilmu dengan mengaji. Taruhlah mungkin kita ilmu yang kita dengar atau ilmu yang kita dapatin sekarang kita nggak butuh, suatu saat tapi kita butuh, tapi kita nggak tahu kapan kita butuhin itu ilmu. Setidaknya kita nggak gugurin dosa hadir majelis itu. Setidaknya kita menghubungkan silaturahmi lagi, bermuwajahah lagi, salaman lagi, menggugurkan dosa kan, salaman menggugurkan dosa. Nah, salaman tuh begini nih, salaman jari ini begini, salaman. Itu ngegugurin dosa tuh. Jangan cuman begini. Nah, jangan. Begini doang jangan. Kalau kita mau dapat pahalanya tuh begini nih salamannya. Kita salaman sama Habib, sama Ustadz, sama guru kita. Tuh salamannya begini, nempel nih. Itu. Pegang tangannya. Itu. Cium. Nah. Pakai begini. Itu ngegugurin dosa itu. Nah. Itu yang kita dapetin dari guru kita ya, ngaji kita begitu ya, begini salam atau sama teman kita begini ya, saya sehat Fer gitu. Selama tangan kita begitu tuh ya sama orang yang kita ajak salaman ya, itu digugurin tuh, rontok tuh dosa kita tuh rontok. Nah, salaman berjabat tangan ngucapin salam Allah Ta'ala bangun gedung di sorga. Ngucapin salam doang, assalamualaikum, Allah bangun gedung di sorga. Jadi sebetulnya amalan-amalan dari Nabi kita Muhammad tuh, syariat Nabi Muhammad simpel-simpel, ringan-ringan. Cuman keutamaannya luar biasa, walaupun simpel keutamaannya luar biasa. Cuman ngucapin salam gitu kan, Allah bangunin surga, apa namanya, gedung. Salaman aja dosa kita rontok. Amalan-amalan yang ringan tapi luar biasa, berbobot. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpel tapi luar biasa. Banyak rahasia, banyak keutamaan di balik ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, contoh kayak kita masuk kamar mandi, ya, pakai kaki kiri baca doa. Ya, masuk kaki kiri, kan kamar mandi tempat di mana syaitan laki-laki dan perempuan di situ. Ya Allah, saya pengen minta rumah sebagaimana anak cucu Nabi Adam. Ya udah, tempat ente di lobang-lobang di kamar mandi tuh. Ya, makanya kita baca doa tuh, berlindung. Maaf, keseringan kita masuk kamar mandi kagak baca doa. Ya, itu kan ada setan tuh di situ tuh. Setan laki-laki dan perempuan. Ada setan laki-laki yang demen sama tuh orang. Ya, jadinya kan sesama jenis. Naudzubillah min sesama jenis. Gitu. Kalau perempuan didemenin sama setan perempuan, ya jadi susah gitu kan. Ya mau nyari, ya kan, gue pengen zuat, pengen nikah, susah. Tuh. 40 tahun di zaman Nabi Sulaiman itu ada tuh orang 40 tahun. Susah banget ini gue nyari jodoh ini. Mana ini? Baca doa, masuk kamar mandi. Ya, dengan izin Allah. Dengan izin Allah itu. Jadi tempatnya setan tuh di kamar mandi tuh. Kalau setan laki-laki yang demen nama kita, nauzubillah, jangan kita dah, orang dah, misalnya ada orang gitu. Ada orang. Ya, jadi belok. Nafsunya jadi belok. Itu. Ini kan hal-hal yang gak disadari nama kebanyakan umat zaman sekarang. Apa sih hikmahnya? Ya kan, apa sih kita kudu baca doa masuk kamar mandi? Tempat setan. Setan ada yang demen, jadi belok nafsu kita, nauzubillah min zalik. Kaum Nabi Lut kan begitu kan? Belok. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Jadi biar supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi dunia ini, orang hidup di dunia itu kayak hidup di tengah-tengah laut, banyak ombak. Yang selamat yang naik kapal. Di dunia ini kita semua tersesat, siapapun dia, nggak pandang bulu, mau dia orang pinter, mau dia Habib, mau dia siapapun, dia tersesat. Kecuali yang mau ngikutin syariat Nabi, itu yang kita ikutin. Banyak orang tersesat, ya, kullukum dolun, Allah yang bilang, kullukum dolun, ya, kita semua tersesat, kecuali yang Allah kasih hidayah, fastahduni ahdikum, mintalah hidayah, niscaya aku akan beri. Ya. Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa yang enggak pernah ditinggalin sama Nabi itu. Doa yang enggak pernah dilepas sama Nabi itu. Minta petunjuk, ketakwaan, dijaga kehormatan serta merasa cukup. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Segala hajat-hajat kita, cita-cita kita digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berikan kita petunjuk, dikuatkan iman Islam serta ketakwaan kita, dan mudah-mudahan ya Allah taala memberkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin bi jahi sayyidil mursalin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.